Kali ini rubrik Biblif Prorege episode 7 akan jawab pertanyaan kamu. Seorang ahli Taurat pernah nanya ke Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Lalu Yesus jawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lah, yang ditanyakan hukum Taurat. Yesus kok malah jawabnya pakai hukum kasih? Nah, kalau kita pikir hukum Taurat itu berlawanan sama hukum kasih, justru kita keliru. Karena di Perjanjian Lama udah dijelasin kok tentang hukum kasih ini. Di Ulangan 6 ayat 5 udah dicatat tentang mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Dan di Imamat 19 ayat 18 juga udah dicatat tentang mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Nah, yang jadi problem adalah para ahli Taurat ini kira kalau udah jalanin hukum Taurat ya artinya udah mengasihi Allah dan sesama dong. Tapi ternyata Yesus berkata lain. Di dalam Matius 23, Yesus bilang mereka taat tuh cuman untuk show off. Dan Yesus bahkan sampai mengutuk mereka. "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, kamu orang-orang munafik." Yesus bilang mereka keturunan ular beludak dan orang-orang neraka. Udah ngerjain hukum Taurat nggak sama dengan mengasihi. Tapi yang namanya mengasihi pasti ngerjain hukum Taurat. Misalnya gini, pacar kita kalau emang dia cinta sama kita kan pasti nggak disuruh pun dia telepon kan. Dan bahkan kita bisa sampai asik ngobrol berjam-jam. Nah, beda cerita kalau pacar kita telepon sih, tapi ngomongnya singkat-singkat, terus dikit-dikit, udah ya. Maka Yesus menuntut kita untuk melampaui para ahli Taurat ini, yaitu dengan pertama, menjalankan hukum Taurat pakai prinsip hukum kasih. Yesus sendiri bilang bahwa pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum Taurat ini bukan tujuan atau endingnya, tetapi menjadi penguji apakah kita sudah mengasihi atau belum. Jadi nggak laku tuh kalau kita taat perintah Tuhan tapi nggak di-drive oleh kasih. Emang mau kalau pacar kita nurut sih sama kemauan-kemauan kita, tapi sebenarnya hatinya nggak cinta kita tuh. Kedua, kasih tidak membuat kita pasif, tapi kasih justru membuat kita aktif mengejar yang maksimal. Misalnya, hukum Taurat kan bilang jangan membunuh. Bukan artinya kita pasif yang penting gak bunuh, tapi kita dituntut aktif mengupayakan kehidupan bagi orang lain. Ya kayak orang pacaran lah, yang namanya cinta kan gak pasif toh, aduh yang penting dia jangan marah deh. Tapi yang namanya cinta justru kita aktif kan, cari tahu doi kira-kira senangnya apa ya. Yohanes 14 ayat 15 bilang kita baru akan menuruti segala perintah Tuhan kalau kita mengasihi Tuhan. Jadi ya Yesus nggak keliru, malahan yang Yesus omongin itu menjelaskan dan menggenapkan hukum Taurat.